Mahal
Haleluya. Amin. Yes, yes. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak James Victor. Mana wajah-wajah pemenang? Yes. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tidak hanya tepuk tangannya yang kita kasih bagi Kristus, tapi hati kita juga ya. Amin. Masa cuma tepuk tangan? Hidup kita kasih untuk Kristus, karena Dia segala-galanya dalam hidup kita. Saudara bisa bayangkan, kalau tidak ada pengorbanan Kristus, kita nggak duduk di sini hari ini. Masih ingat Jumat Agung, Dia lakukan itu untuk kepentingan kita, yang mestinya tidak layak ditolong, tapi Dia tolong kita, dan itulah kasih karunia. Sehingga mari, hari lepas hari kita harus terus menghargai hidup kekristenan kita. Amin. Bagaimana caranya? Tetap memberi hidup untuk dipimpin oleh Kristus. Halo. Yang kedua, tetap ada dalam penyerahan hidup apapun yang terjadi. Ibrani 6:19-20, pengharapan kita itu jangkar yang kuat, yang aman bagi jiwa kita. Ingat, Kristus sudah habis-habisan untuk kita. Di Golgota Dia berkata sudah selesai, tidak ada lagi yang kurang. Tinggal bagaimana kita mau selalu berserah kepada Kristus, maka setiap hari ada jalan yang terbuka. Haleluya. Ya, saya minta tolong teksnya. Haleluya. On a hill far away stood an old ragged cross, the end of suffering and shame. And I love the old cross where the dearest and
yang besar dan ajaib. Engkau memilih kami untuk diselamatkan. Engkau membawa kami keluar dari kegelapan, masuk dalam terang yang ajaib. Lewat pengorbananmu yang mulia, pengorbananmu yang agung. Terima kasih Tuhan untuk karya kebesaran Engkau bangkit dan memberi kemenangan bagi kami. Ku datang pada salib itu, ku kenangkan cinta Tuhanku, dan ku jatuh pada salibnya. Sana ku dapat ampun dosa. So I cherish the old rugged cross till my throne is at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Kita nyanyi sama-sama. So I'll cherish the old rugged cross till my throne is at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown, and exchange it someday for a crown. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Terang-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan sama-sama. Karena salib-Mu ku hidup,
Terima kasih buat karya salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, Kau mati di atas kayu salib ya Tuhan. Dan pada hari yang ketiga Engkau bangkit dari antara orang mati, untuk membuktikan bahwa Engkau adalah benar-benar Allah yang hidup, Allah yang kami percayai ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Jika hari ini kami boleh mengenang kembali akan kebangkitan-Mu ya Tuhan dari antara orang mati ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ya Tuhan boleh mencelikan mata rohani kami ya Tuhan, boleh mengubahkan paradigma kami ya Tuhan, untuk kami boleh melihat rencana dan kehendak Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Kami percaya kebenaran firman-Mu mulai membukakan setiap mata hati kami dan mengubah paradigma kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Selamat Paskah. Selamat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Ini adalah pondasi-pondasi dasar daripada iman kekristenan kita ya. Kalau ada orang tanya kenapa lu pilih menjadi pengikut Kristus, murid Kristus, salah satu hal yang kita bisa sampaikan, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Dia bangkit dari antara orang mati, dan ada pengharapan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Terima kasih buat Pak Gembala, Pak Abraham Irwan yang boleh berikan kesempatan buat saya membawakan firman Tuhan, dan juga buat pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan para jemaat. Senang sekali boleh ada di tempat ini ya, tempat yang baru. Saya juga mengucapkan selamat juga ya, jika minggu yang lalu sudah ada pentabisan gereja di tempat ini. Satu hal yang luar biasa, seperti lebih lagi dipertegas bahwa memang benar-benar ya, tempat ini adalah ibadah, rumah ibadah untuk dimana umat Tuhan boleh bersama-sama di tempat ini digembalakan supaya bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Bahkan tadi disampaikan gereja ini boleh berdiri, ya boleh dibangun di tengah-tengah pandemi. Beberapa gereja tutup mengalami tantangan yang luar biasa karena badai pandemi ini. Tapi puji Tuhan, saya melihat anugerah Tuhan. Amin. Setelah berpindah-pindah tempat ya Pak ya, akhirnya di tempat inilah ya, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan tolong. Amin. Bahkan seterusnya Dia akan menolong dan menyertai gerejanya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita akan sama-sama belajar siang hari ini ya, ketika saya merenungkan apa nih yang saya akan sampaikan, berbicara mengenai kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu bersama-sama juga, Gembala Sidang kita mendapatkan dari Tuhan bahwa di tahun paradigma yang baru ada banyak hal-hal yang berubah ya, dimulai dari pola pikir kita ya. Jadi tema khotbah yang hari ini itu kebangkitannya mengubahkan paradigma. Kebangkitan Tuhan Yesus mengubahkan paradigma. Hal yang terpenting apakah yang Yesus lakukan bagi murid-muridnya ketika Dia bangkit? Ini udah mulai pertanyaan ya. Hal apa ya yang Yesus lakukan bagi murid-muridnya ketika Dia bangkit? Ya. Kira-kira apa sih yang Yesus lakukan nih ketika Dia bangkit buat murid-muridnya? Silakan jawab silakan menjawab ya. Salah nggak masalah ya, bukan pernah salah. Ya? Mengajar. Sudah deh. Apalagi yang lain? Apa yang Yesus lakukan ketika Dia bangkit? Ini kan kita berbicara mengenai kebangkitan ya. Ternyata yang Yesus lakukan bagi murid-muridnya mengajar. Karena Yesus juga adalah guru. Katakan guru. Guru itu kan tugasnya ngajar. Dosen itu kan tugasnya ngajar. Dan luar biasa saya menemukan ternyata Yesus ini guru yang keren, luar biasa. Biasanya guru ya udahlah, gitu kan, selesai murid udah lulus sudah lepas tangan gitu kan. Ternyata dia lihat ternyata ini ada sebuah problem yang terjadi di dalam diri murid-muridnya. Karena apa? Karena di mata pelajaran Yesus ya, kalau kita bicara sekolah ya, itu ada mata pelajaran bahwa Yesus akan menderita, anak manusia akan menderita sampai 4 kali ya. 4 kali mata pelajaran ya disampaikan, tapi mungkin bagi mereka sudah punya pemahaman sendiri. Guru kami ya, Yesus ini nggak bakalan mati ya.
Yesus ini akan jadi raja membebaskan kami dari jajahan Romawi. Itu pemikiran daripada murid-murid. Jadi ketika mungkin duduk di kelas lagi jalan terus diajarkan yang pertama, anak manusia akan menderita, ya. Anak manusia akan diserahkan, anak manusia akan mengalami aniaya, anak manusia dan seterusnya, ya. Mereka dengar sih, tapi ya ada paradigma sendiri, ada pemikiran sendiri yang dimiliki oleh murid-murid pada waktu itu. Sehingga di tengah-tengah kebangkitan Yesus, dia harus kembali, ya, untuk menampakkan diri kepada murid-muridnya mengajar, ya. Next selanjutnya, mengapa mengajar? Ya, mengapa mengajar? Karena ya tadi saya sampaikan, murid-murid memiliki paradigma pola pikir yang salah mengenai apa? Mengenai Yesus yang menderita, mengenai Yesus yang mati, mengenai Yesus yang bangkit, ya. Bagi mereka Yesus nggak menderita, ya. Mesias nggak menderita. Padahal sudah jelas-jelas ya, Yesaya di kitab nabi-nabi itu sudah berbicara mengenai Yesus akan menderita, anak manusia akan menderita, ya. Yesus yang bangkit apalagi, ya. Ya, Yesus yang mati, ya. Yesus yang bangkit. Next kita lihat selanjutnya. Inilah pola pikir murid-murid, ya, di dalam Lukas 24 ayat 19 sampai 23. Terlalu kecil mungkin Bapak Ibu lihat di depan, tapi saya akan bacakan. Kata Yesus kepada mereka, ya, ini peristiwa pada waktu itu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Minggu. Kalau ibaratnya hari ini di hari Minggu tadi pagi, ya, kalau kita ibaratkan tadi pagi subuh-subuh ketika wanita datang, waduh, kubur sudah kosong, ya, batu sudah bergeser, mereka ketemu malaikat, dia sudah bangkit, ya. Kemudian di hari itu juga Bapak Ibu Saudara, ya, mungkin setelah makan siang kali, ya, Yesus mulai berjalan pada waktu itu, dan berjalan bersama dengan siapa? Orang-orang yang sedang ke Emmaus, dan ternyata itu adalah murid-murid, ya. Kalau berbicara murid-murid, kita jangan hanya terkotak kok hanya 12 murid. Yesus banyak murid, ya. Ini ada bapak-bapak guru juga, dosen-dosen di tempat ini, ya. Yesus itu banyak murid, ya, banyak pengikut. Dan apa Yesus katakan di sini, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, Yesus pengen tahu nih, lagi ngobrol apa nih? Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Perhatikan ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Yesuslah yang datang untuk apa? Membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Mereka sudah mendengar juga bahwa Yesus bangkit. Tapi apa yang terjadi? Mereka putuskan untuk kita pergi ke Emmaus, meninggalkan Yerusalem dengan apa? Dengan kesedihan, dengan kekecewaan. Padahal sudah ada yang memberitakan, ya, wanita-wanita. Next kita lihat selanjutnya, ya. Pikiran yang salah, ya, mengakibatkan kepercayaan yang salah. Tetapi bagi mereka, di Lukas 24 ayat 11, tetapi bagi mereka, ketika wanita-wanita itu, perempuan-perempuan itu memberitakan kebangkitan Yesus, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan apa? Omong kosong. Mengerikan, ya. Mengerikan sekali, ya. Omong kosong, dan dikatakan, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Padahal Yesus sudah katakan, dia akan menderita, dia akan mati, dan dia akan bangkit. Jadi kita melihat di sini ternyata ketika orang salah pemikirannya, paradigmanya, ya, itu akan berdampak kepada kepercayaannya juga, ya. Makanya Yesus bangkit dan harus kembali melakukan tugasnya untuk membuka mata daripada murid-muridnya. Ini ada pelajaran yang dulu saya sudah sampaikan kepada kalian. Kalian harus mengerti. Karena kalau tidak, dampaknya seperti ini, ya. Mereka menganggap kebangkitan Kristus omong kosong, ya. Mengerikan sekali, menyedihkan sekali. Bahkan mereka tidak percaya. Dan apa yang Yesus lakukan? Dia menegur dengan keras, ya. Kalau namanya guru dan orang dekat, biasanya dia belak-belakan, ya.
Dia keras, dia menegur ya murid-muridnya. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu apa? Orang bodoh. Mohon maaf mungkin kalau pakai bahasa kita di sini, lu bego amat gitu ya. Orang bodoh, Alkitab sangat belak-belakan sekali ya. Dikatakan sih, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ini kan orang-orang Israel ini kan, mereka ini kan ada imam-imam, ada ahli Taurat, mereka ini semua orang belajar ya. Makanya kalau ada berkat ke Yerusalem, ke Israel lah ya, itu mereka belajar di sana ya. Itu udah dari kecil sudah diajarkan Taurat, Tuhan, termasuk juga mengenai Sang Mesias juga ya, yang akan menderita. Sampai Yesus harus berkata dan menegur dengan keras, hai kamu orang bodoh ya. Dan apa yang Yesus lakukan? Dia mengajar ya. Kita mau lihat Yesus itu keren ya. Yesus tahu nih ini murid-murid sudah salah nih. Salah konsepnya, sudah salah pemikirannya, sudah salah paradigmanya, sudah salah. Akhirnya Yesus dikatakan di sini ya, Yesus mengajar mereka, bukankah Mesias, Yesus katakan di Lukas 24 ayat 26 sampai, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu ya. Dia harus disiksa ya, dia harus disalibkan, dia harus mati. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Luar biasa ya. Seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ketika saya baca ini, saya teringat bertahun-tahun bolak-balik ke Yerusalem juga, ke Israel juga ya. Ngajarin orang ya di Danau Galilea, di bus juga ya. Ada juga baru masuk perbatasan sudah nanya, Pak Pendeta pengen nanya. Wah, itu banyak. Kita benar-benar ngajar mereka di situ. Kita ajar mereka kebenaran firman Tuhan di situ. Dan Yesus pun juga seperti itu ya. Dia nggak ngajar duduk ya. Dia jalan tuh ya. Dari Yerusalem ke Emmaus ya. Perjalanannya diisi dengan apa? Pengajaran, teaching, ngobrol terus. Dikupas habis mengenai kitab-kitab ya. Taurat dan kitab nabi-nabi diterangkan lagi kepada murid-murid. Itu pun belum kebuka juga ya. Sampai pada waktu mereka sampai di rumah, kemudian Yesus mulai memecah-mecahkan. Tapi paling tidak kebenaran itu sudah mereka mulai terima. Dan setelah mereka mulai terbuka mata mereka. Wow, ternyata yang sudah ngajar kita sepanjang jalan ini dan ngobrol ini adalah siapa? Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Ini keren banget nih, Tuhan kita luar biasa. Oke, itu murid yang dulu ya. Tapi kita mau kembalikan, aplikasikan firman Tuhan ini buat kita ya di zaman ini, supaya firman ini jadi kekinian, kita praktekkan ya. Bagaimana dengan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di tahun 2022? Ya. Bagaimana nih murid-murid GBL Glow ini ya, murid-murid Kristus ya. Demikian saya juga bagaimana ya. Ya tentu kita harus memiliki paradigma murid Kristus yang sejati. Kita harus memiliki pemikiran yang sama dengan pemikiran Kristus. Karena kalau tidak seperti itu, banyak orang yang mengundurkan diri dan tidak lagi berkata, tidak ada lagi gereja-gerejaan, tidak ada lagi ibadah-ibadah, tidak ada lagi Yesus-Yesusan. Orang-orang akan meninggalkan Yesus. Tapi kita melihat di sini ya, sebagai murid Kristus sejati, kita harus memiliki paradigma murid Kristus sejati ya. Salah satu yang saya soroti yaitu murid Kristus yang sejati, Rasul Paulus. Dari seorang yang membenci pengikut Kristus, murid Kristus, tapi akhirnya dijamah dan diubahkan oleh Tuhan menjadi murid Kristus, dan benar-benar dia menjalani kehidupan seperti Kristus. Ini orang gak takut mati ya, dan memang akhirnya mati juga ya. Dia tantang gitu kan, dari Yerusalem terus naik banding ya. Raja-raja dia ketemu semua ya. Pembesar-pembesar dia ketemu semua sampai berhadapan dengan kaisar. Itu kalau bukan kalau dia nggak mengalami kuasa kematian, kebangkitan Kristus, nggak bakalan akan jadi seperti itu. Ini orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa. Saya percaya Tuhan sedang membawa satu spirit di mana Tuhan sedang mengubah paradigma kita untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Amin. Bukan lagi murid kaleng-kalengan ya. Benar-benar ini murid-murid yang tulen ya. Paradigma Kristus yang sejati yang pertama ya,
yang menjadi perenungan kita di tengah-tengah kebangkitan Kristus pertama, siap menderita bagi Kristus. Amin. Katakan menderita. Menderita. Waduh, kok Pak ini kita kan kebangkitan ya. Kenapa menderita lagi? Siap dibenci, siap ditolak, dan siap dianiaya. Yohanes 15 ayat 18 dan 19. Ini firman Tuhan, ini perkataan Yesus. Jikalau dunia membenci kamu, ya, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai murid Kristus kita harus siap menderita. Kita pernah dengarkan orang aja cari kos-kosan ditanya, lu agama apa? Ya, kalau Kristen mohon maaf nggak bisa ngekos di sini, gitu kan? Nggak bisa ngontrak di sini. Kalau kita alami seperti itu apa? Kalau kita paradigmanya benar, kita mengerti kita milik Kristus pasti benci. Puji Tuhan. Bahkan ada di ucapan bahagia kan, berbahagia kamu kalau oleh karena Kristus kita benci. Jadi jangan kita bersedih, waduh gua susah banget gitu ya. Nyari kontrakan aja mesti ditanya agama apa gitu. Bahkan mungkin di tengah-tengah pekerjaan kita masukin CV gitu kan, kita di interview, begitu ketemu dengan agama apa ini? Percaya Yesus. Mungkin CV kita dipinggirkan. Atau berbagai macam hal yang mungkin kita alami sebagai pengikut Kristus. Saya mau katakan jangan bersedih. Kalau kita alami itu, berarti kita ada di pihak Kristus. Amin. Amin. Karena ada orang juga ketika berhadapan dengan aniaya, dia lebih memilih apa? Menjual Yesus, meninggalkan kepercayaannya kepada Kristus, dan lebih kompromi kepada dunia. Saya ngajar kepada anak-anak murid saya di KUL, ya, saya sampaikan mengenai Yudas. Yesus tahu nggak Yudas punya kelemahan di keuangan? Kira-kira Bapak Ibu? Tahu ya. Yesus tahu nggak dia ngambil duit? Tahu juga ya. Kenapa Yesus kasih uang ya? Kita kan angkat bendahara, kita pasti ya kriteria Pak Irwan dan Bapak Ibu yang punya bendahara ya. Ini orang bisa dipercaya ya. Kasih duit ya, jangan sampai berkurang, kalau bisa nambah ya. Sebenarnya sebuah kepercayaan dari Yesus kepada Yudas supaya dia bertobat. Mestinya Yudas sadar gitu, gua ini orang yang gak bisa dikasih duit gitu, ini bisa habis duit orang gitu kan, ini bisa gua curi nih. Mestinya dia harus melihat bahwa terima kasih Tuhan, aku ini yang kelemahannya duit cinta duit, tapi Tuhan percayakan, aku harus bertobat nih, aku harus kelola dengan baik duitnya Tuhan nih. Mestinya seperti itu yang Yudas alami. Tetapi ternyata ketika dia mengikuti Yesus, dia lebih mencintai duitnya Yesus ketimbang Yesus. Yang jadi pertanyaan bagi kita semua dan saya juga di tempat ini, kita lebih cinta duitnya Yesus atau Yesusnya? Lebih cinta berkatnya atau Yesusnya? Kita sedang diperhadapkan, sungguh-sungguh tadi seperti Bapak sampaikan, hati kita ini sepenuhnya mengasihi Tuhan Yesus. Walaupun mungkin engkau ditekan, menderita, orang pakai berbagai macam cara di dunia persilatan mereka ya, dengan segala macam kompromi yang ujungnya kepada dosa ya. Ada kompromi yang baik, tapi ada yang ini udah kayaknya nggak benar, udah bertentangan dengan iman Kristen. Dan engkau berkata, aku mau mengikuti apa yang Tuhan katakan. Walaupun firman Tuhan katakan, walaupun itu rugi, tapi saya percaya kita di pihak Kristus. Kalau engkau ditolak, engkau dianiaya, anak-anak muda, ya, di dalam pergaulan engkau dikucilkan. Ketika kita alami, kita harus berkata, terima kasih Tuhan, aku milikmu, aku gak punyaanmu, aku bukan milik dunia. Ya. Mereka mungkin ambil hak kita, ya. Mereka mungkin tipu kita. Apakah lewat itu mereka akan diselamatkan? Ya? Oke lah, mungkin kita menderita, tapi satu hal pengharapan di dalam Kristus. Ya. Kita tidak akan terus di dalam penderitaan, ada pertolongan Tuhan. Amin. Bahkan ada kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan bagi kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan sebelum mari kita kenakan di dalam pikiran kita sebagai murid Kristus bahwa kita harus siap. Kalau ada orang yang membenci kita, ya, kalau ada orang yang menolak kita, kalau ada orang yang menganiaya kita. Hari Minggu yang lalu saya mengunjungi jemaat yang ketika mereka belum menikah sampai menikah, dan puji Tuhan akhirnya mereka usaha ya dari kecil sampai Tuhan berkati, dan puji Tuhan bisa beli rumah.
Ya, pasangan muda beli rumahnya juga kan Jakarta sudah cukup mahal ya. Ngambilnya sana di Balaraja ya. Dan dia katakan, Pak, kami di sini izin sudah ada ya, RT, RW, camat. Begitu mulai ibadah Pak Irwan ya, langsung ada ormas datang subuh tutup. Ya. Tapi luar biasa mereka ya. Saya datang ke sana, Pak, jadi gimana kami cara ibadah? Ternyata mereka buat ibadah dari rumah ke rumah. Jadi di klasternya situ ya, mereka ketemu gitu kan, ada orang-orang Batak gitu kan, ada orang Manado dan semuanya, ada orang Nias dan macam-macam orang di situ, Chinese juga dan sebagainya yang punya SKN. Mereka mulai ibadah di rumah-rumah. Jadi kembali lagi bahwa masih ada di negeri ini ya tempat-tempat di mana memang kita dilarang. Kalau Kelapa Gading mau banyak gereja ya, di sini aja ada berapa gereja. Anugerah Tuhan, amin. Kita boleh tapi di beberapa tempat yang lain ya, mereka alami aniaya. Saya pernah juga ketika khotbah ya, yang datang bukan berkat justru batu yang dilempar ketika ibadah. Tapi kita terus jalan terus ya, memberitakan Injil terus ya, memberitakan Injil. Karena itu bagian yang Yesus sudah sampaikan bahwa dunia akan membenci kita. Oleh sebab itu jangan ambil jalan aman, Bapak Ibu Saudara. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Percaya kepada Yesus. Makanya ada lagu yang lama berkata, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun ada susah Bapak Ibu Saudara, penderitaan di dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jangan sampai karena uang ya dan hal-hal yang lain, karena pasangan hidup ya, akhirnya kita menjual Kristus. Biarlah Yesus di atas segalanya. Yang kedua ya, yang harus kita miliki sebagai murid Kristus, paradigma itu siap mati bagi Kristus ya. Kalau mati tak langsung mati ya. Tapi yang mati di sini ya, mati atas segala keinginan daging kita. Karena musuh terbesar kita yaitu kedagingan kita ini, diri kita sendiri yang harus kita matikan dari hari ke sehari ya. Nggak ada orang yang kebal dosa ya. Kita itu usaha daripada kita. Kita diberikan kekuatan, kemampuan oleh Tuhan untuk apa? Mematikan dosa, mengalahkan dosa. Kalau dulu kita nggak berdaya ya. Kalau dulu di luar Kristus kita nggak berdaya, kita terikat, terantai oleh karena dosa. Tapi ketika kita percaya Yesus, dibaptis, kita lahir baru, kita punya kuasa untuk apa? Untuk mematikan segala keinginan daging kita. Mulai dari yang emosian dan marah-marah kan mulai belajar kebenaran firman Tuhan. Aduh, saya mesti bisa menguasai diri kita, matikan. Dan kita berkata kepada diri kita, Supratman, engkau jaga emosimu. Ya. Itu namanya mati bagi Kristus ya. Jangan sampai gitu orang lihat, wah ini pendeta pendekar juga ya. Ngeri kali gitu kan, keluar dari sini tiba-tiba saya dengan tukang parkir berkelahi di depan gitu kan. Ini pendeta atau pendekar gitu ya. Saya gagal, untuk apa mati? Mestinya kalau Kristus ya, perdamaian yang terjadi, pemulihan yang terjadi. Dikatakan di sini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Mati bagi Kristus artinya kita harus mati atas segala keinginan daging kita. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Jadi kita harus tinggalkan semuanya. Amin. Ketika godaan datang di dalam kehidupan kita ya, mari Bapak Ibu semuanya, kita harus ingat pujian ini ya, telah mati dan tinggalkan. Kalau dulu saya terikat gitu kan, dengan pornografi, dengan percabulan, ketika godaan itu datang, kan godaan sekarang ini kan luar biasa. Kita ibadah gini bisa datang video porno nih ya. Bisa dikirim hal-hal yang lain Bapak Ibu Saudara ya. Kalau dulu orang sulit gitu kan, sekarang dengan kemajuan teknologi semuanya bisa masuk di handphone kita ini. Pilihan daripada kita. Apakah kita mau delete itu? Apakah kita mau blok orang-orang yang selalu kirim itu? Kayaknya ini doyan banget gitu kan, dikirim itu melulu gitu kan. Lama-lama kita ya bisa jadi terjerumus gitu ke dalam dosa. Jangan biarkan ya. Kita sudah tahu ilmunya Yusuf ketika dia digoda ya lari gitu kan. Seberapa kuat kita harus melarikan diri kita sendiri ya.
yang tahu kelemahan kita di mana kita harus matikan segala sesuatunya. Ya, percabulan luar biasa sekali ya, kenajisan, kecemaran luar biasa sekali, bahkan hawa nafsu jahat dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Orang kan kalau sudah ada maunya misalnya ya, itu bisa jadi berhalanya dan harus dapat itu dengan cara apapun juga. Makanya kita lihat hari-hari ini orang yang pengen cepat kaya, semuanya terjerumus hari-hari ini ya. Dikasihin hadiah berapa M gitu kan, waduh mungkin yang terima luar biasa nih gitu ya, ternyata hasil daripada ya bisnis yang gak benar gitu. Mari sebagai anak Tuhan ya, kita harus bisa menahan diri kita, belajar mengikuti proses yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau saya melihat hidup saya dan saya juga melihat kehidupan Pak Irwan ya, jalani proses. Kita nggak tiba-tiba langsung gitu kan, nggak tiba-tiba langsung diberkati ya, nggak tiba-tiba langsung populer, enggak, semuanya dari bawah gitu kan. Mulai dari jalan kaki, naik motor, naik angkot gitu kan, on progress semuanya ya. Ikuti aja. Soal itu anak-anak muda di tempat ini, mari ya, ikuti setiap proses yang Tuhan berikan. Proses itu nikmat dan proses itu indah. Amin. Saya hanya melihat ke belakang gitu kan, saya melihat juga kehidupan Pak Irwan juga dulu datang ikut doa bersama dengan Lala masih kecil gitu Tuhan. Dan sampai hari ini dipercayakan oleh Tuhan untuk mengembalakan satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya lihat juga kehidupan saya, waduh Tuhan luar biasa, Tuhan pelihara saya. Lewati proses yang gak enak, yang gak enak juga. Saya harus jalani dan lewati itu semua. Bahkan di masa-masa sebelum pandemi itu proses yang luar biasa saya alami ya. Seperti saya melihat diri saya, ada orang tombak saya, ada orang yang panas saya ya, orang-orang sekitar sekeliling. Tapi satu hal, saya lihat diri saya terus menyembah Tuhan ya. Saya bisa serahkan kepada Tuhan, saya serahkan kepadamu Tuhan. Tuhan ajar dan Tuhan bentuk saya ya. Orang mati itu gimana sih ya? Pernah ke rumah duka ya, lihat mayat? Ya, kita tuang minyak wangi gitu, nggak mungkin, weh, lu siramin apa gua gitu kan? Enggak ya, dia diam aja gitu kan, diam aja. Orang mau menangis juga dia diam aja. Demikian juga di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara ya. Kadang-kadang ketika kita ya melewati proses, kadang-kadang kita hanya bisa diam, kita hanya bisa berdoa ya dengan istri, dengan anak kita hanya bisa menyerahkan kepada Tuhan. Dan satu hal yang kita tahu, bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Amin. Kalau Yesus pernah alami yang namanya kematian, dia pun juga mengalami yang namanya kebangkitan. Yang ketiga, kita harus siap bangkit bersama dengan Kristus. Wow ya. Jadi Rasul Paulus pengen mengalami apa yang namanya menderita bersama Kristus, mati bersama Kristus, dan juga kebangkitan Kristus ya. Bukan hanya sampai matinya aja, biar aja kita mati terus aja, nggak ada pengharapan ya. Biar aja kita terus gitu kan, waduh direndahkan terus. Tapi kita melihat di sini ya, siap bangkit bersama Kristus, menjadi saksi Kristus. Wow, luar biasa. Saya percaya di tahun 2021 ini, 2022 ini tahun penuaian yang besar. Tuhan sedang membangkitkan gerejanya dengan satu kekuatan yang baru di dalam kebangkitan Kristus ya. Dikatakan di sini apa? Dari kesedihan dan kekecewaan menjadi sukacita dan penuh semangat. Kembali lagi ke cerita dua orang tadi yang berjalan ke Emmaus. Dari yang tadinya sedih, galau, muram, tapi ketika Yesus mulai mengajar mereka, hati mereka mulai berkobar-kobar. Wow, luar biasa ini. Dan ketika mereka temukan, wow ternyata ini Yesus, makin semangat lagi. Dan apa yang mereka lakukan? Walaupun sudah malam sampai di Emmaus, kita harus pulang, balik lagi kemana? Kita harus ke Yerusalem lagi nih. Kita harus ngomong, kita sudah ketemu dengan Yesus. Wow, luar biasa ya. Kalau orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, mengalami zaman Tuhan ya, dia akan tanya, Pak Irwan ibadahnya kapan gitu kan? Kapan lagi Pak? Wah, dia akan memberi diri sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dia akan menopang pekerjaan Tuhan yang ada. Apa yang bisa dia lakukan karena apa? Sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Dari terpuruk dan dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin kondisimu terpuruk hari-hari ini, dan engkau belajar untuk belajar bersabar, engkau jalani setiap proses yang ada. Saya mau katakan, waktu Tuhan akan memulihkan kita. Dari hidup yang tertolak dan dijatuhkan, Tuhan angkat dan Tuhan promosikan. Mungkin engkau berkata, banyak yang menjatuhkan saya.
banyak yang jatuhkan sayatan gitu kan. Tetap setia kepada Tuhan. Amin. Kalau hatimu benar, amin. Amin. Tahan Tuhan sanggup angkat engkau dari bawah dan naikkan ke atas. Karena terkadang memang ketika proses itu datang, seperti saya juga, kesombongan kita di situ digilas habis oleh Tuhan. Keangkuhan kita di cara-cara manusiawi kita yang bertentangan dengan firman Tuhan benar-benar dihancurkan, supaya ketika kita bangkit di dalam kebangkitan Kristus, kalau engkau pengusaha, engkau bangkit sebagai pengusaha yang mengandalkan Tuhan dan cinta Tuhan. Engkau tahu duit ini dapat ya bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi ini bisa dipakai untuk memberkati banyak orang, untuk kemuliaan Tuhan. Ketika engkau diberikan kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin, ketika engkau memimpin, engkau akan mensejahterakan orang lain. Jangan sampai kita bangkit sebagai pemimpin terus kepahitan gitu kan. Akhirnya kita berkata, ini kesempatan nih. Dulu gua ketika bawahan gua habis disiksa. Giliran gua sekarang gitu kan. Otoritas di gua, kepemimpinan di gua, lu rasain ini semua apa yang dulu gua alami. Itu namanya balas dendam ya. Belum mengalami yang namanya kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau kita mengalami kebangkitan Kristus, kita akan berkata, dulu saya benar-benar kayak tersiksa, tapi saya mau menjadi seorang leader, pemimpin yang bisa membangkitkan orang lain. Kalau orang dunia gitu kan, bagaimana supaya orang nggak bisa naik gitu kan? Kalau bisa gua terus di atas gitu kan. Orang lain yang mau berusaha, kalau bisa ditutup semua aksesnya. Tetapi sebagai anak Tuhan, ketika Tuhan angkat kita, berarti bagian kita juga untuk mengangkat mereka ya, yang terpuruk, mereka yang susah. Dan jangan kita berkata rasain dulu gitu, seperti yang dulu gua rasain ya. Kita belajar untuk menjadi pribadi yang bisa memulihkan orang lain. Demikian juga di dalam kehidupan keluarga ya. Kalau dulu mungkin kita hidup di dalam keluarga yang tidak saling menghormati ya, kata-kata kita sangat begitu kasar, merendahkan ya, bahkan jati diri kita seperti dihancurkan, gak ada lagi harganya. Tapi ketika kita berkeluarga, kita memiliki anak-anak, treatmentnya harus beda. Amin. Yesus yang bangkit, kita harus lihat anak kita ini satu kepercayaan Tuhan. Saya harus bangun jati dirinya. Saya nggak boleh rusakkan jati dirinya. Saya harus hargai dia. Saya harus punya waktu dengan dia. Saya harus tanamkan nilai kebenaran firman Tuhan di dalam dirinya. Ketika kita menjadi pribadi Bapa yang hadir bagi anak kita, kita akan melihat the next, dia akan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Cukuplah kita mungkin salah didik ya. Orang tua kita kan tahunya dulu seperti itu kan, main hantam aja, main ajar aja gitu kan. Sampai akhirnya kita mungkin kepahitan juga, kehidupan kita pun juga hancur-hancuran. Tapi ketika kita sudah mengenal Kristus, tentunya harus beda. Amin. Ketika kita membangun sebuah kehidupan keluarga ya. Kristus yang bangkit ya, bagi suami-suami, dia akan mengasihi istrinya. Bukan nambah istri, bukan ya. Atau membiarkan istrinya, bukan. Dia menghargai dan mengasihi istrinya. Kristus yang bangkit membuat istri-istri menghargai dan menghormati suaminya, mensupport suaminya, mendoakan suaminya, dan tidak akan mempermalukan suaminya. Walaupun mungkin masalah, tantangan luar biasa, wanita-wanita yang mengalami kebangkitan akan berdoa kepada Tuhan, dan wanita-wanita akan mengalami pertolongan Tuhan. Karena yang melihat pertama kali kebangkitan Yesus siapa? Wanita. Yang hadir Yesus bangkit, wanita. Ketika Yesus tersalib, wanita. Wanita-wanita yang luar biasa yang hari ini hadir. Amin. Engkau sungguh-sungguh luar biasa. Amin. Ketika engkau tahu itu keberadaanmu, aku harus topang suamiku ini, apalagi dia lagi susah, itu luar biasa. Amin. Engkau akan melihat, engkau berjalan bersama dengan suami, engkau akan lewati seluruh pergumulan yang ada. Tapi ketika engkau berkata, gua juga bisa, gua bisa lebih hebat dari lu, justru di situ kita mengalami bukan Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Justru kita hidup dengan jalan kita sendiri. Mari biarlah di kebangkitan Kristus ini sungguh-sungguh kita mengalami perubahan paradigma. Dari kehancuran hidup menjadi berkat. Dari cinta uang dan dunia menjadi cinta Tuhan. Dari yang egois memiliki hati yang mau melayani orang lain. Biarlah kebangkitan Kristus mengubah paradigma kita, mengubah hati kita. Semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Kita melihat jalan hidup orang-orang yang sudah terima Yesus dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mereka jalani semuanya ya. Mereka dianiaya, mereka diproses, mereka jalani semuanya.
dan kita melihat mereka juga mengalami yang namanya pertolongan daripada Tuhan. Saya percaya juga setiap kita juga di tempat ini, jemaat Tuhan di tempat ini, engkau mungkin sedang mengalami masalah, tantangan yang luar biasa. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Jalani proses itu. Mungkin kita berkata, Tuhan udah nggak tahan Tuhan gitu kan, pengen keluar aja, pengen mundur aja, pengen bubar aja keluarga ini. Tapi tetaplah kuat di dalam Tuhan. Engkau sedang masuk di dalam penderitaan Kristus. Engkau sedang masuk di dalam kematian Kristus, supaya engkau mengalami yang namanya kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Ayub 19 ayat 25. Ayub adalah pribadi yang mengalami penderitaan juga yang luar biasa. Orang benar, orang saleh, ya, bisnisnya hancur, ya, anak-anaknya juga meninggal, alami sakit penyakit, mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi di tengah-tengah penderitaan itu, imannya bangkit, paradigmanya berubah. Dia katakan di sini, di dalam Ayub 19 ayat 25, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Mungkin dia lagi menderita gitu, aduh Tuhan gitu kan, wah sakit ini luar biasa gitu kan, dia garuk sakit kulitnya itu kan, mungkin mohon maaf sampai keluar darah gitu kan. Tetapi di satu sisi dia tetap berdoa, dia cari Tuhan gitu kan, dan imannya mulai timbul, paradigmanya mulai berubah. Dia menemukan, dia katakan, aku tahu penebusku hidup. Artinya apa? Ada yang bela aku nih, ada yang backing aku, ada yang tolong aku. Dan dia katakan, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Pertanyaannya, apa yang Ayub alami ketika mengalami proses itu? Benar ya, penebus itu hidup ya, amin. Dikembalikan segala sesuatu yang hilang. Amin. Tuhan hanya tes hati daripada Ayub. Amin. Ini mengasihi Tuhan atau mengasihi hartanya? Karena ada juga ketika orang yang mengasihi hartanya, ketika hartanya diambil, dia menyelesaikan hidupnya juga gitu kan. Dia bunuh diri juga, dia menjadi gila. Karena apa? Kehidupannya ditaruh di hartanya. Tapi setiap kita, saya percaya kehidupan kita, kita taruh di tangan Tuhan. Amin. Mau orang tusuk kita dari belakang, gencet kita dan melakukan apa saja, pastikan hati kita kepada Tuhan dan kita percaya waktu Tuhan. Amin. Pembalasan bukan hak kita, itu haknya Tuhan. Tabur tuai pasti akan terjadi, pertolongan Tuhan pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pesan saya siang hari ini, jalani setiap proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Jangan tinggalkan Tuhan. Banyak orang itu kan kesaksian luar biasa, saya boleh percaya Yesus. Begitu terhimpit ekonomi, mana Tuhan itu kan? Akhirnya kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Ya. Gagal di dalam ujian iman. Tapi saya percaya setiap jemaat Tuhan di tempat ini sungguh-sungguh adalah jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi dan akan mengalami kuasa penderitaan Kristus, kuasa kematian Kristus, dan kuasa kebangkitan Kristus. Mari kita angkat pujian yang tadi, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang baru. Ku telah mati dan tinggalkan. Mari kita bagi diri itu sama-sama. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
Tuhan Yerusalem. Engkau tidak meninggalkan mereka sendirian di dalam kekecewaan mereka, di dalam kesedihan mereka. Engkau hampiri mereka, Engkau ajar akan kebenaran firman-Mu. Engkau ubahkan paradigma mereka ya Tuhan. Bahwa menjadi murid Kristus yang sejati harus siap menderita, harus siap untuk mati atas segala kedagingan kami, dan siap untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami sadar kami boleh ada di gereja ini semua karena Tuhan. Kalau kami lihat kehidupan kami yang lama, kami hancur Tuhan. Kami berdosa, kami dibelenggu. Tapi kami bersyukur Tuhan tebus kami ya Tuhan. Dan kami mau katakan hidup ini hanya kami mau persembahkan di mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini ya Tuhan. Biar kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau mungkin Engkau sedang mengalami proses yang luar biasa, apa berdoa ya Tuhan dalam dan berikan kekuatan ya Tuhan. Amin. Sebagaimana malaikat Tuhan yang datang di taman Getsemani memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus, kami percaya juga Engkau berikan kekuatan kepada setiap anak-anak-Mu di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah proses ya Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan kekuatan bagi kami untuk menghadapi semuanya, dan kami akan melihat pertolongan Tuhan. Kami akan melihat matahari yang terbit di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Surya yang terbit ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kesembuhan dan pemulihan itu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Berkati gereja-Mu, berkati umat-Mu yang Kau sudah tebus dengan darah-Mu yang mahal. Terima kasih Pendeta Supratman yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Saya mengucap syukur saya bisa berjumpa dengan hambanya, karena hambanya ini meskipun usia lebih muda dari saya, tapi saya sudah menganggap beliau ini mentor saya, karena 14 tahun yang lalu pada saat saya tidak punya apa-apa lagi, dan saya datang pada waktu itu menghadap beliau. Beliau bilang, ayo ikut doa pagi. Dan saya ikut taat. Waktu itu Lala masih kecil, 8 tahun. Saya ajak anak saya itu tiap pagi untuk doa pagi di gereja. Dan hari ini saya tadi merasakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Kita bisa bangkit itu dari keterpurukan, dari apa yang disampaikan tadi. Itu bukan karena hebatnya kita loh, tapi karena kasih Tuhan, karena tangan Tuhan yang menolong kita. Ya, saya mau taat pada Tuhan pada saat itu. Saya mengambil keputusan di mana saya punya alasan untuk tinggalkan Tuhan. Ya, karena saya dari apa yang dulu saya punya segalanya, lalu habis-habisan dibikin habis sama Tuhan, dan saya punya alasan untuk meninggalkan Tuhan, tapi saya tidak lakukan. Saya tetap cari Tuhan, meskipun saat itu tidak ada dasar untuk berharap lagi. Tapi saya katakan, Tuhan, saya percayakan Kau. Kalau orang lain ditolong, pasti saya ditolong. Amin. Dan puji Tuhan, melalui proses hidup yang seperti tadi hambanya sampaikan, proses demi proses, sampai hari ini saya boleh ada di mimbar ini, menjadi hamba Tuhan juga. Bukan karena hebat saya, tapi karena Tuhan baik. Amin. Kasih Tuhan baik. Dia bangkit. Justru melalui peristiwa kebangkitannya, kita juga dibangkitkan untuk menjadi umat pemenang. Amin. 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 Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara punya persoalan, punya masalah apapun, seberat apapun masalah saudara, pandang Yesus, lihat Yesus. Dia masih ada. Untuk itu dia bangkit, dan dia sekarang hidup, matanya tertuju kepada kita.
hidupmu kepada mezbah Tuhan. Kita mau sama-sama yuk bangkit. Kita tanggal 22 ada Night of Worship. Hanya menyembah Tuhan 1 jam. Tidak ada yang lain. Saya bilang sama teman-teman di sini, kita belajar yuk untuk menyembah Tuhan 1 jam saja. Bangun yuk, menyembah Dia saja. Tidak usah yang lain. Cukup duduk di bawah kaki Tuhan, dia menyembah Dia. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Yang sakit disembuhkan, terikat dibebaskan, yang mengalami beban berat akan diberi kelegaan. Mujizat masih ada, keajaiban masih ada. Ayo gunakan waktu ini. Kita nggak akan lama lagi kok. Tuhan Yesus pasti datang. Jangan sia-siakan. Jangan pikirkan yang lain. Jangan kejar dunia. Ayo kita kejar Tuhan. Amin. Ya, bangkit kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan.